Beberapa waktu lalu, Aceh dan Sumatera banjir besar, longsor di mana-mana. Korbannya banyak banget, sedih banget kita lihatnya. Tapi tahu nggak sih, kalau kita cuma nyalahin cuaca ekstrim atau siklon tropis, itu kayak lu nyalahin kenapa ada lengkoas di rendang. Ya emang harus pakai lengkoas, namanya juga rendang, iya kan? Aduh, mari kita bahas secara mendalam mengenai topik ini di monolog kritik politik. Let's go! Kritik politik. Wow. Jadi guys, banjir di Aceh itu bukan semata-mata bencana alam. Ini nih hasil kolaborasi gokil antara hujan sama izin-izin tambang dan penebangan hutan. Kayak kolaborasi yang nggak kita minta tapi datang bertubi-tubi. Dan dari data yang ada, ternyata di balik bencana ini ada karakter-karakter yang sangat penting di dalam negeri ini yang turun tangan. Siapakah karakter itu? Apakah Reze dari Chainsaw Man atau Nezuko dari Demon Slayer? Bukan guys, bukan. Ya kita tahu lah siapa lagi kalau bukan oligarki dan korporasi. Waduh, kedengarannya serem juga nih. Bayangin, Aceh tuh aslinya Green Bay-nya Sumatera, hutan terluas ada di sana. Tapi kini, tiap tahun kita kehilangan hutan 8.000 sampai 10.000 hektar. 10.000 hektar loh. Itu kira-kira 14.000 lapangan sepak bola. Bayangin, 14.000 lapangan sepak bola itu kalau semuanya dijadiin stadion, itu bisa jadi tuan rumah Piala Dunia kita. Bukan cuma sekali, 140 kali. Sampai bosen lu lihat Ronaldo sama Messi main. Hutan itu kan ibarat spons alami, iya kan? Dia nyerap air, nyimpan air, begitu dia dibabat habis buat perkebunan, buat tambang atau HTI, ya otomatis dia nggak bisa nyerap lagi, iya kan? Nggak ada rumah buat air. Terus akhirnya bilang, oke deh, kalau gitu gue cabut, rumah gue udah nggak ada, udah hilang. Terus gue ngapain? Ya nyari rumah warga lah. Nah, begitulah kira-kira keluhan air ketika hutan nggak ada. Intinya, ini bukan cuman soal pohon tumbang. Ini ada masalah yang mendasar di dalamnya. Dan salah satunya adalah soal daerah aliran sungai yang sangat-sangat kritis. 20% daerah aliran sungai di Aceh itu kritis, men. Itu kayak arteri jantung yang sudah kena kolesterol parah. Tinggal tunggu malaikat maut datang itu. Kira-kira kenapa daerah aliran sungai di sana sangat-sangat kritis? Jawabannya karena di hilirnya, di pinggir-pinggir sungai yang ada di Aceh itu udah disikat habis buat kegiatan-kegiatan yang yaitu tadi ekstraktif, sawit, tambang, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke bagian seru nih. Siapa-siapa aja sih orang-orang yang penting terlibat dalam ekstraksi-ekstraksi ini. Pertama kita bahas ada batu bara. Nah, batu bara Aceh nih ternyata diincar oleh konglomerat dan elit politik. Salah satunya adalah Pak Ketum dari salah satu partai besar, Partai Warna Biru, Bapak Surya Paloh. Perusahaan beliau yaitu PT Mifa dan PT Bara Energi Lestari itu punya konsesi ribuan hektar. Dan lucunya, bukan lucu sih, sedih dan tragis. PT Mifa ini ternyata pernah disebut belum bayar pajak senilai 45,3 miliar rupiah ke pemerintah daerah. Gila men, pajak nggak dibayar loh. Tapi kontribusi asap debu batu bara ke warga lancar banget. Bahkan sampai tumpah di laut, ngerugiin nelayan. Ini mah bukan perusahaan, ini kayak donatur bencana dadakan. Donasi tumpahan batu bara, donasi penyakit pernapasan, dan banyak kerugian-kerugian lainnya. Gak cuman batu bara, ada emas juga guys. Tambang emas haram yang ada di Aceh itu ternyata sudah seluas 3.500 hektar. Sebagian besar di ekosistem Leuser itu loh, kawasan warisan dunia UNESCO. Kalian tahu UNESCO kan? Itu kayak cap halal untuk dunia internasional, untuk alam. Dan kita ubah jadi tempat cari cuan ilegal. Gokil men. Judul sungkem itu. Saya bayangin orang hutan lagi chill di pohon gitu kan. Tiba-tiba dia dengar suara ekskavator. Terus dia mikir, waduh, ini rumah gue kok ditambang ya? Bukannya ini harus dijaga? Si UNESCO kan udah janji ya. Kocak juga nih UNESCO bohongin gue. Terus dia protes tapi nggak ada yang dengar. Ya kasihan kan rumahnya diambil.
Nah, ini dia nih topik favorit saya. Kita pindah ke hutan, tanaman industri, dan perkebunan. Di Aceh ada perusahaan yang terafiliasi sama Bapak Presiden kita saat ini, Prabowo Subianto, yaitu PT Tusa Mutani Lestari, yang menguasai puluhan ribu hektar. Total lahan yang dikuasai beliau sekeluarga dan koleganya mendekati 500 ribu hektar. 1,5 juta hektar, coy. Lebih banyak dari gaji honorer itu. Tapi ingat, kita nggak boleh lupa saat di debat pemilu presiden kemarin. Beliau bilang, Itu tanah negara, saudara. Lebih baik Prabowo yang mengelola daripada dikuasai oleh orang asing. itu kata beliau pada saat debat. Pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya nih. Tanah diurus buat kepentingan negara yang mana? Yang diurus buat kepentingan negara atau yang diurus sama perusahaan Bapak untuk ditanami sawit? Iya kan? Kok kayaknya definisi tanah negara menurut Bapak adalah tanah yang boleh saya kelola? Enak aja, gue juga mau kalau itu alasannya. Logikanya gini deh, kalau negara itu ibarat rumah, terus saya dikasih kunci rumah sama yang punya, yaitu rakyat, terus saya sewakan ke orang lain buat usaha. Apakah saya dapat disebut sebagai pahlawan? Kan enggak kan? Saya cuma pengelola, dan kalau pengelolanya merusak, bikin bencana dan bikin warga adat merana, itu bukan mengelola namanya. Itu namanya merusak alam secara paksa. Oke, move on. Selain tambang dan HTI, ada sawit. Sawit ini masalahnya lebih personal lagi, teman-teman. Dia ngerusak Taman Nasional Gunung Leuser. Nah, Leuser itu kalau Mobile Legend kayak turret terakhir sebelum sampai di base kita. Benteng terakhir. Benteng terakhir buat siapa? Ya, benteng terakhir buat badak Sumatera, gajah Sumatera, dan orangutan Sumatera. Dan sekarang Taman Nasional ini digerogoti. Pelakunya ternyata nggak cuma korporasi gede, tapi juga individu-individu kayak pensiunan PNS yang punya konsesi ilegal, punya backingan. Saking parahnya, investigasi bilang sawit-sawit ilegal ini dijual ke supplier gede yang jual ke perusahaan-perusahaan multinasional kayak Nestle dan Unilever. Jadi kayaknya makanan-makanan yang kita makan itu kadang-kadang ada persembahan dari habitat orangutan. Misalnya nih, lu makan coklat. Lu makan nih. Enak juga ya rasa coklatnya. Kayak ada rasa kehancuran ekosistem gitu. Terus, di Suaka Marga Satwa Rawa Singkil, itu terdapat 2.000 hektar lebih hilang dalam 4 tahun buat sawit dan kayu ilegal doang. Itu bukan cuman bikin satwa mati, tapi juga bikin kita makin rentan sama perubahan iklim. Banjir makin sering, longsor makin parah. Nah, ini nih gimik alam untuk bilang stop drama lu, stop. Jadi guys, kesimpulannya bencana di Aceh itu bukan kebetulan. Ini adalah hasil terperinci dari kegagalan sistem pengawasan, ketamakan para pemilik modal, dan celah hukum yang gampang banget dimanfaatkan. Hutan kita rusak atas nama pembangunan dan tanah negara yang nyatanya cuma menguntungkan segelintir orang. Pemerintah harusnya bertanggung jawab penuh, cabut izin-izin yang nakal, benahi total sistem pengawasan, jangan cuma sibuk debat soal berapa luas lahan yang dimiliki, tapi sibuklah bagaimana lahan itu bisa kembali jadi paru-paru dunia, bukan jadi lumbung cuan untuk para oligarki. Mulai sekarang kalau ada berita banjir, kita tahulah harus menyalahkan siapa. Jangan salahkan pawang hujan, jangan salahkan hujannya. Salahkan aja para konsesi terhormat yang lagi chill di kantor mereka yang ber-AC itu. Cheers untuk kerusakan ekosistem yang diperjuangkan dengan sepenuh hati. Gimana menurut kalian? Komentar di bawah, like kalau setuju, dan subscribe biar gue bisa bikin video kritik politik yang lebih menyakitkan. Sampai jumpa, bye. Mantap.